Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran kembali. Yang terhormat Ibu Dr. Runisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran matematika. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rika Perlionita, Rianti, Saiful Anwar, Cindy, Tesalonika Diansta, Zaza Sofani Yahya, dan Zuhratul Mufidah, dan saya sendiri pada kesempatan hari ini akan memaparkan tentang materi pembelajaran lesson study. Berikut adalah penjabaran materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anwar. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi bagian saya. Nah, langsung saja kita ke materinya ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang hakikat dan pengertian dari lesson study. Nah, konsep dan praktik lesson study pertama kali dikembangkan oleh para guru pendidikan dasar dari Jepang. Yang dalam bahasa Jepangnya disebut dengan istilah Kenkyu Jugyo. Adalah Makoto Yoshida, orang yang dianggap berjasa besar dalam perkembangan Kenkyu Jugyo di Jepang. Keberhasilan Jepang dalam mengembangkan lesson study tampaknya mulai diikuti pula oleh beberapa negara lain. Nah, termasuk di Amerika Serikat. Secara gigih dikembangkan dan dipopulerkan oleh Catherine Lewis yang telah melakukan penelitian tentang lesson study di Jepang pada tahun 1993. Nah, sementara di Indonesia pun saat ini mulai gencar disosialisasikan untuk dijadikan sebuah model dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran siswa. Nah, bahkan pada beberapa sekolah sudah mulai dipraktikkan. Mesti pada awalnya lesson study dikembangkan pada pendidikan dasar, namun saat ini kecenderungan untuk diterapkan pula pada pendidikan menengah dan bahkan pendidikan tinggi. Lesson study bukanlah suatu strategi atau metode dalam pembelajaran, tetapi merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, mengobservasi, dan melaporkan hasil pembelajaran. Lesson study bukanlah sebuah proyek sesaat, tetapi merupakan kegiatan terus-menerus yang tiada henti dan merupakan sebuah upaya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam total quality management, yakni memperbaiki proses dan hasil pembelajaran siswa secara terus-menerus berdasarkan data. Lesson study merupakan kegiatan yang dapat mendorong terbentuknya sebuah komunitas belajar atau learning society yang secara konsisten dan sistematis melakukan perbaikan diri, baik pada tataran individu maupun manajerial. Slamet Mulyana memberikan rumusan tentang lesson study sebagai salah satu model pembinaan profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Secara itu Catherine Lewis pada tahun 2002 menyebutkan bahwa lesson study is a simple idea. If you want to improve instruction when called be more obvious than collaborating with fellow teacher to plan, observe, and reflect on lesson. While it may be a simple idea, lesson study is a complex process support
by collaborative goal setting, careful data collection on student learning, and protocol that enable productive discussion of difficult issues. Listen study merupakan suatu pendekatan peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara kolaboratif dengan langkah-langkah pokok, merancang pembelajaran untuk mencapai tujuan, melaksanakan pembelajaran, mengamati pelaksanaan pembelajaran tersebut, serta melakukan refleksi untuk mendiskusikan pembelajaran yang dikaji tersebut untuk bahan penyempurnaan dalam rencana pembelajaran berikutnya. Fokus utama pelaksanaan listen study adalah aktivitas siswa di kelas, dengan asumsi bahwa aktivitas siswa tersebut terkait dengan aktivitas guru selama mengajar di kelas. Listen study merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. Sedangkan berdasarkan Daryanto, listen study ialah model pembimbing profesi pendidikan dengan membahas pembelajaran secara bersama-sama dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip mutual learning, sehingga komunitas belajar bisa terbentuk. Listen study bisa bermanfaat sebagai aktivitas pembelajaran yang adaptif dengan situasi dan persoalan yang menghadang pengajar. Berdasarkan Kop Sudarmanto pada tahun 2008, listen study merupakan aktivitas peningkatan kompetensi profesional guru yang dikembangkan dengan struktur oleh pendidik Jepang yang mempunyai misi untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran lebih stabil dan efektif. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan listen study. Berdasarkan pemaparan Sudarmanto pada tahun 2006, ada 6 poin. Itu yang pertama, pengetahuan mengenai bahan pembelajaran menjadi berkembang. Poin yang kedua, terdorong untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Poin yang ketiga, mutu dalam pembuatan rencana pembelajaran menjadi meningkat. Poin yang keempat, keahlian dalam observasi kegiatan belajar menjadi berkembang. Poin yang kelima, hubungan antara partner guru menjadi lebih. Poin yang terakhir, pembahasan mengenai pembelajaran menjadi meningkat. Bill Cherubin dan Brian Kopp mengemukakan bahwa listen study memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar. Nah, yang kedua, memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para guru lainnya. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inquiry kolaboratif. Yang keempat, membangun sebuah pengetahuan pedagogis di mana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti. Saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai ciri-ciri listen study dan yang akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu tentang tujuan listen study menurut Bill Cherubin dan Brian Kopp. Yaitu pembahasannya adalah Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan
akan membahas mengenai dari pemateri pertama tentang tujuan listen study menurut Bill Cherubin dan Brian Cobb. Nah, yaitu yang pertama, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar. Nah, di mana dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar. Nah, mengajar pada hakikatnya ialah suatu proses mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar anak didik. Nah, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong anak didik tersebut melakukan proses belajar. Nah, dari proses mengajar tersebut juga merupakan proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam melakukan proses belajar. Nah, mengajar juga merupakan kegiatan yang mutlak memerlukan keterlibatan individu anak didik. Nah, bila tidak ada anak didik atau objek didiknya, siapa yang diajar? Nah, hal ini perlu sekali guru sadari agar tidak terjadi kesalahan tafsir terhadap kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, belajar dan mengajar merupakan istilah yang sudah baku dan menyatu di dalam konsep pengajaran. Nah, kegiatan belajar dan mengajar adalah suatu kondisi dengan sengaja diciptakan. Gurulah yang menciptakannya guna membelajarkan anak didik. Nah, guru yang mengajar dan anak didik pula yang belajar berpaduan dari kedua unsur manusiawi. Inilah lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai mediumnya. Nah, selanjutnya dari tujuan listen study, yaitu yang kedua, memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para guru lainnya di luar peserta listen study. Yang dimaksud dengan memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para guru lainnya yaitu hasil yang diperoleh dari listen study sendiri itu bisa dijadikan pedoman bagi guru-guru yang lain dalam meningkatkan proses pembelajaran. Nah, di mana dengan melihat kegiatan dalam proses pembelajaran seorang guru tersebut dapat terlihat atau melihat kelemahan maupun kelebihan dari seorang guru tersebut. Nah, sehingga bisa dijadikan acuan atau pedoman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara sistematis melalui inquiry kolaboratif. Nah, di mana dalam meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inquiry kolaboratif ini, pembelajaran secara kolaboratif akan menumbuhkan keaktifan dan kreativitas si siswa tersendiri. Nah, karena si siswa tersebut termotivasi dan bekerja sama dan juga saling membelajarkan dari materi yang ada. Nah, yang terakhir dari tujuan listen study menurut Bill Cherubin dan Brian Cobb yaitu membangun sebuah pengetahuan pedagogis, di mana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. Nah, yang dimaksud dari membangun sebuah pengetahuan pedagogis tersebut yaitu di mana seorang guru atau pengalaman mengajar yang tidak dimiliki oleh observer atau seorang guru bisa dijadikan pengalaman berharga untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, dengan penguasaan konsep listen study akan menambah kepercayaan seorang guru di satu sisi sebagai pengajar, pendidik, peneliti yang mampu merubah pola pikir siswa. Nah, dari yang pasif menjadi aktif. Nah, dari listen study memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis. Nah, karena adanya keterbukaan untuk mengemukakan pendapat dan berargumentasi dengan sesama teman kelas lainnya.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tujuan listen study menurut Bill Cherubin dan Brian Cobb. Nah, yaitu selanjutnya mengenai ciri-ciri listen study. Nah, itu ada 4 ciri, yaitu yang pertama tujuan bersama untuk jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu yang kedua materi pelajaran yang penting. Nah, apa yang dimaksud dengan materi pembelajaran yang penting dalam lesson study yaitu memfokuskan pada materi atau bahan pelajaran yang dianggap penting dan menjadi titik lemah dalam pembelajaran siswa tersebut. Nah, serta sangat sulit untuk dipelajari untuk dipelajari si siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, studi tentang siswa secara cermat. Di mana dalam listen study yaitu pengembangan dan pembelajaran yang dilakukan siswa. Misalnya yaitu apakah siswa menunjukkan minat dan motivasinya dalam belajar. Nah, bagaimana siswa bekerja dalam kelompok kecil dan bagaimana siswa melakukan tugas-tugas yang diberikan guru, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas. Nah, dalam berpartisipasi serta kondisi dari setiap siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, pusat perhatian tidak lagi hanya tertuju pada bagaimana cara bagaimana cara guru dalam mengajar sebagaimana lazimnya dalam sebuah supervisi di kelas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah atau pengawas dari sekolah. Nah, yaitu yang terakhir selanjutnya observasi pembelajaran secara langsung. Nah, di mana observasi pembelajaran secara langsung tersebut yaitu atau dapat dikatakan merupakan jantungnya dari listen study. Nah, untuk menilai kegiatan pengembangan dan pembelajaran yang dilaksanakan siswa tidak cukup dilakukan hanya dengan cara melihat dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan lesson plan, atau hanya melihat dari tayangan video, namun juga harus mengamati proses pembelajaran secara langsung. Dengan melakukan pengamatan langsung, data yang diperoleh tentang proses pembelajaran akan jauh lebih akurat dan utuh. Nah, bahkan sampai hal yang detail pun dapat digali dengan penggunaan video, tape, atau bisa rekaman. Bisa juga digunakan hanya sebatas pelengkap dan bukan sebagai pengganti. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai lanjutan dari pemateri pertama tentang tujuan listen study menurut Bill Cherubin dan Brian, dan tentang ciri-ciri listen study. Selanjutnya yaitu akan dibahas oleh pemateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Saudari Rianti. Ya, di sini saya akan membahas mengenai manfaat dari Listen Study menurut Listen Study Project atau LSP. Nah, dalam manfaat yang diberikan oleh Listen Study itu ada 3, yaitu yang pertama, guru dapat mendokumentasikan kemajuan kerjanya. Maksudnya yaitu guru ketika telah melakukan kemajuan, maka guru tersebut mengumpulkan kemajuan itu yang kemudian dievaluasi bersama rekan-rekan dalam lesson study itu untuk agar bisa dilakukan secara terus-menerus.
Yang kedua yaitu guru mendapatkan umpan balik dari anggota atau komunitas lainnya. Dalam hal ini, lesson study itu kan suatu kelompok guru. Jadi misalkan ada kesalahan dari salah satu guru, kemudian guru lainnya memberikan respon yang baik agar bisa memberikan kemajuan dalam meningkatkan pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, guru dapat mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil akhir dari lesson study. Jadi guru itu dapat mempublikasikan dan menyebarluaskan ide yang telah dihasilkan dari rapat atau dari hasil diskusi bersama dengan anggota dalam lesson study itu. Nah, adapun dalam konteks pendidikan di Indonesia, manfaat yang ketiga itu dapat dijadikan sebagai salah satu karya tulis ilmiah guru, baik untuk kepentingan kenaikan pangkat ataupun sebagai sertifikasi guru. Yang selanjutnya yaitu ada 6 tahapan dalam lesson study menurut Bill Zerbin dan Brian Cobb. Yang pertama, form a team. Membentuk tim sebanyak 3-6 orang yang terdiri dari guru yang bersangkutan dan pihak-pihak lain yang berkompeten serta memiliki kepentingan dengan lesson study itu. Kemudian yang kedua, develop student learning goals. Anggota tim mendiskusikan apa yang akan dibelajarkan atau apa yang akan diajarkan kepada siswa sebagai hasil dari diskusi dengan tim dalam lesson study. Ketiga yaitu plan the research lesson, yaitu guru-guru mendesain pembelajaran guna mencapai tujuan belajar dan mengantisipasi bagaimana para siswa akan merespon. Jadi dalam hal ini guru itu saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan agar bagaimana siswa itu dapat merespon dengan baik dari materi yang telah disampaikan oleh guru-guru tersebut. Kemudian yang 4, gather evidence of student learning. Salah seorang guru tim melaksanakan pembelajaran, sementara yang lainnya melakukan pengamatan, mengumpulkan bukti-bukti dari pembelajaran siswa. Jadi kayak contohnya itu seperti micro teaching. Jadi salah seorang guru melakukan pembelajaran dalam kelas, kemudian guru lainnya mengamati dan mengumpulkan hasil dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima, analyze evidence of learning. Tim mendiskusikan hasil dan menilai kemajuan dalam pencapaian tujuan belajar siswa. Jadi anggota dalam tim tersebut melakukan penilaian dari tujuan pembelajaran yang ditujukan kepada siswa. Kemudian yang keenam, repeat the process. Kelompok merevisi pembelajaran, mengulang tahapan-tahapan mulai dari tahapan kedua yaitu develop student learning goals sampai dengan tahapan kelima yaitu analysis evidence of learning sebagaimana dikemukakan di atas, dan tim melakukan sharing atas temuan-temuan yang ada. Jadi dalam hal ini guru itu melakukan revisi ketika guru sudah melakukan pembelajaran, kemudian mereka berkumpul kembali untuk melakukan revisi mengenai tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Riri Amoni. Selanjutnya yang terakhir, saya Riri Amoni akan membahas tentang faktor penghambat dari pembelajaran lesson study ini. Ini dikemukakan oleh Walujo 2009. Beliau mengatakan bahwa faktor penghambat dari lesson study ini diantaranya yang pertama yaitu anggapan bahwa lesson study pemborosan waktu karena membutuhkan pengorbanan waktu bagi guru. Intensitas diskusi yang kerap juga memerlukan siklus yang panjang dan banyak. Karena seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya bahwa ini memerlukan waktu yang cukup banyak bagi guru untuk merancang dan mendiskusikan sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, lesson study
dianggap tidak relevan dengan budaya Indonesia yang cenderung permisif dan selalu menjunjung kaidah harmonisasi ketimbang keterbukaan. Karena mungkin sistem pembelajaran kita selama ini kurang terbuka antara guru dengan siswa. Jadi hanya berfokus pada guru, sedangkan pembelajaran yang kita butuhkan sekarang ini mulai harus memiliki keterbukaan yang cukup harus disadarkan dari siswa maupun guru itu sendiri. Kemudian yang ketiga, lesson study dianggap memaksa guru untuk mengubah gaya belajar, karena disitulah pemahaman yang harusnya baik, maka kita terapkan. Bukan berarti dengan mengubah gaya belajar secara signifikan, tapi tentunya dengan memperhatikan segala faktor yang mampu menunjang hasil belajar siswa dengan lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, guru merasa terawasi dari si ketika dalam proses belajar mengajar dihadiri observer. Karena mungkin kita itu biasanya sebagai sumber pembelajaran itu kan guru di dalam kelas, sedangkan tidak ada observer atau pengamat atau guru yang lainnya. Sedangkan dalam lesson study ini kita membutuhkan observer atau pengamat dari guru yang lainnya. Kemudian yang kelima, tuntutan pendokumentasian dianggap beban biaya yang tinggi atau high cost. Padahal menurut saya sendiri pendokumentasian ini selain untuk mengevaluasi dari gaya belajar kita sebagai seorang guru misalnya, itu karena sekarang kan teknologi sudah tinggi ya, sudah semakin canggih. Jadi saya rasa tidak perlu membutuhkan alat yang mungkin berlebih, tapi cukup dengan menggunakan ponsel masing-masing itu sudah mampu untuk mendokumentasikan belajar lesson study ini. Kemudian yang keenam, lesson study tidak cocok ini. Kemudian yang keenam, lesson study tidak cocok dilakukan pada pendidikan non formal dan hanya cocok untuk pendidikan formal. Saya kira itu adalah faktor penghambat dari lesson study yang diungkapkan atau dikemukakan oleh Walujo. Namun tentunya pembelajaran ini terbukti efektif sudah diterapkan di Jepang. Tapi dengan diterapkannya di Indonesia tentunya akan mengubah atau menggeser sedikit budaya kita. Namun, jika budaya itu dirasa baik dan tidak mendiskriminasi budaya kita sebelumnya, tidak mengurangi nilai-nilai moral dan budaya kita, maka saya rasa kita perlu menerapkannya dengan memperhatikan budaya dan juga kebiasaan atau gaya belajar di Indonesia saat ini. Itulah yang dapat kami paparkan dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.